Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung terkenal dengan julukan Kota Tembakau karena terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Kabupaten Temanggung mempunyai destinasi wisata alam yang sangat indah. Selain wisata alam yang indah, ternyata Kabupaten Temanggung juga memiliki wisata religi yang menyimpan berbagai kisah menarik untuk ditelusuri. Salah satunya adalah makam para wali, penyebar agama Islam di Kabupaten Temanggung. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali yang ada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Makam Raden Trenggono Kusumo. Makam Raden Trenggono Kusumo berada di Desa Muneng, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Jaraknya sekitar 25 km dari alun-alun Temanggung ke arah utara. Dikisahkan, Raden Trenggono Kusumo adalah putra dari Syekh Belabilo Parangtritis dan cucu dari Prabu Brawijaya kelima. Makam Raden Trenggono Kusumo banyak dikunjungi oleh para peziarah, terutama pada malam Jumat Kliwon dan malam Jumat Legi. Juru kunci makam selalu berada di makam, dan makam ini buka selama 24 jam. Selain makam Raden Trenggono Kusumo, juga ada sendang kewarasan peninggalan dari Raden Trenggono Kusumo. Bagi para peziarah yang hendak berziarah ke makam Raden Trenggono Kusumo, dianjurkan untuk mandi atau bersuci terlebih dahulu di sendang kewarasan. Di makam Raden Trenggono Kusumo ini, setiap tahun selalu diadakan acara sadranan, yaitu pada setiap bulan Sya'ban dan bulan Rabiul Awal. Makam Mbah Wali Limbung. Makam Mbah Wali Limbung berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Jaraknya sekitar 18 km dari alun-alun Temanggung ke arah barat. Dikisahkan, Mbah Wali Limbung adalah orang Jawa. Beliau adalah putra dari Sultan Agung Mataram. Ketika terjadi konflik antara Mataram dan VOC, Mataram memutuskan untuk menyerang Belanda di Batavia. Sultan Agung ikut berangkat dan mengajak istrinya yang ternyata sedang hamil. Perang berlangsung berbulan-bulan. Kandungan sang istri juga semakin membesar. Sultan Agung memerintahkan salah satu patihnya untuk mengantarkan istrinya pulang ke Mataram. Ketika sampai di daerah Temanggung, istri Sultan Agung sudah tidak kuat lagi berjalan, karena sudah dekat waktunya melahirkan. Sampai-sampai tubuh beliau limbung. Dari sinilah kemudian muncul nama Limbung, yang kemudian melekat pada Mbah Wali Limbung. Konon nama asli beliau adalah Klono Jiwo. Ada versi lain yang menceritakan bahwa Mbah Wali Limbung bernama Syekh Sayyid Abdullah, yang merupakan salah satu anggota dari rombongan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Wallahu a'lam. Makam Mbah Wali Limbung selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah, terutama pada hari Jumat Pahing. Makam Kiai Haji Subeki.
Makam Kiai Haji Subeki berada di pemakaman Sekuncen, Desa Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Jaraknya sekitar 10 km dari alun-alun Temanggung ke arah barat. Dikisahkan, Kiai Haji Subeki adalah putra sulung dari Kiai Haji Harun Rasyid. Kiai Haji Subeki lahir di Parakan, Temanggung pada sekitar tahun 1850 Masehi. Nama kecil beliau adalah Muhammad Benjing. Kemudian setelah menikah, berganti nama Sumo Wardoyo. Dan setelah naik haji, beliau berganti nama lagi menjadi Subeki. Dan nama Subeki inilah yang kemudian dikenal oleh banyak orang. Setelah NU berdiri pada tahun 1926 Masehi, Kiai Subeki lalu ikut mendirikan cabang NU di Temanggung bersama beberapa kiai lainnya. Beliau menjabat sebagai Rais Syuriah pengurus cabang NU di Temanggung, didampingi oleh Kiai Haji Ali sebagai wakil Rais dan Kiai Haji Raden Sumomi Hardo sebagai sekretarisnya. Sementara Kiai Haji Nawawi bertindak sebagai ketua Tanfidiyah pertama. Kiai Haji Subeki dikenal sebagai Kiai Bambu Runcing. Beliau menjadi tempat ribuan pejuang kemerdekaan Indonesia untuk menimba ilmu, doa-doa, dan jambi-jambi untuk senjata mereka sebelum terjun ke medan perang. Kiai Subeki wafat pada tahun 1959 dalam usia kurang lebih 109 tahun. Makam Ki Ageng Makukuhan. Makam Ki Ageng Makukuhan berada di Dusun Makukuhan, Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Jaraknya sekitar 6 km dari alun-alun Temanggung ke arah utara. Masyarakat lebih mengenal beliau sebagai tokoh yang pertama kali memperkenalkan pertanian tembakau ke masyarakat wilayah Kedu. Dikisahkan, Ki Ageng Makukuhan adalah salah satu murid dari Sunan Kudus. Kehadiran Ki Ageng Makukuhan pertama kali di daerah Kedu ini semula disambut dengan fitnahan. Ki Ageng Makukuhan dianggap sebagai penyebar wabah penyakit gatal yang sedang melanda pada waktu itu. Beliau lantas berdoa di puncak Gunung Sumbing untuk beberapa hari. Setelah berdoa, beliau kembali dengan membawa obat-obatan untuk mengobati penyakit gatal yang diderita oleh masyarakat. Pada waktu itu belum dinamakan tembakau, tapi hanya obat gatal yang kemudian diberikan kepada masyarakat untuk digunakan mandi. Dan wabah penyakit gatal pun akhirnya membaik. Makam Ki Ageng Makukuhan hingga kini selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah, tidak hanya dari wilayah Temanggung, tetapi juga dari luar Temanggung. Bahkan menurut pengelola makam, puncak keramaian para peziarah terjadi pada malam 21 Ramadan. Makam Kiai Haji Mandur. Makam Kiai Haji Mandur berada di pemakaman Dusun Ngebel, Desa Kedung Ngumpul, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Jaraknya sekitar 4 km dari alun-alun kota Temanggung ke arah utara. Dikisahkan, Kiai Haji Mandur adalah putra dari Mbah Joyo Jendul, seorang pejuang perang Pangeran Diponegoro. Kiai Haji Mandur pernah mondok di Pondok Pesantren Punduh, Magelang. Usai belajar di sana, Kiai Haji Mandur meneruskan rihlah keilmuannya ke pondok pesantren di Jawa Timur, hingga akhirnya beliau berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Setelah pulang dari pondok, beliau menikah dan tinggal di Kandangan. Beliau mendirikan Masjid At-Taqwa sebagai pusat kerohanian penduduk Kandangan dan mendirikan pondok pesantren Al-Falah. Setelah munculnya resolusi jihad,
yang dimotori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Mandur bergabung dalam barisan Bambu Runcing, laskar yang juga disebut sebagai Barisan Muslimin Temanggung, yang dikomandoi oleh Kiai Haji Subeki. Setelah masa revolusi selesai, Kiai Haji Mandur hendak kembali memulihkan pondok pesantren Al-Falah yang telah dibangunnya. Tetapi terlebih dahulu beliau mendapatkan surat perintah dari Menteri Agama RI saat itu, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, agar Kiai Haji Mandur mau menjadi Imam Masjid Agung Darussalam Temanggung. Sampai sekarang pun masih banyak masyarakat Temanggung yang mengenang Kiai Haji Mandur ketika menjadi Imam Masjid Agung Darussalam Temanggung. Sebab banyak cara unik yang dilakukannya, seperti membunyikan sirene ketika akan menyambut bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kiai Haji Mandur wafat pada tanggal 18 Februari 1980 Masehi pada usia 118 tahun. Makam Kiai Haji Muhaiminan Gunardo. Makam Kiai Haji Muhaiminan Gunardo berada di Desa Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Tepatnya berada di Komplek Pemakaman Kiai Parak. Jaraknya sekitar 11 km dari alun-alun Temanggung ke arah barat. Dikisahkan, Kiai Haji Muhaiminan Gunardo adalah putra dari Kiai Haji Sumomi Hardo yang masih keturunan Sultan Hamengkubuwono II, dengan Ibu Hajah Mahwiyah, putri dari Kiai Haji Badrun Parakan. Kiai Haji Muhaiminan Gunardo mondok di beberapa tempat, seperti di Pondok Pesantren Payaman Magelang, Pondok Pesantren Bendo Pare Kediri, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Beliau juga pernah nyantri kepada Syekh Masduki Lasem, Kiai Haji Maksum Lasem, dan Kiai Haji Baidowi Lasem. Pada tahun 1954 Masehi, Kiai Haji Muhaiminan Gunardo mendirikan pondok pesantren Mambaul Falah. Tetapi orang lebih suka menyebutnya dengan Pondok Pesantren Kiai Parak. Dengan mengenang sejarah Bambu Runcing, di mana ayahnya termasuk pelopornya, akhirnya namanya menjadi Pondok Pesantren Kiai Parak Bambu Runcing. Kiai Haji Muhaiminan Gunardo terkenal dengan ilmu hikmah dan ilmu kanuragannya. Salah satu ilmu andalan beliau adalah Sosro Birowo, yaitu ilmu tenaga dalam yang dapat memecahkan benda keras dari jarak jauh. Setiap tahun selalu diadakan acara Haul Kiai Haji Muhaiminan Gunardo, yaitu pada setiap bulan Ramadan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.